Petunjuknya adalah gajah, perang dengan gajah, yang mati adalah semut. Itu hanya peribahasa. Kalau penguasa dengan penguasa yang berebut kekuasaan, rakyat kecil yang jadi korban. Nah, orang seperti saya cuma bisa melihat. Kalau bisa memberikan nasihat ya nasihat, kalau bisa memberikan petunjuk ya petunjuk. Kalau tidak dipakai ya silahkan aja. Yang hancurkan bukan kita, orang lain. Begitu. Jadi kita kembali nih ke 2014, di mana rebutan kekuasaan itu antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi nyerang Prabowo, Prabowo nyerang Jokowi. Dan di 2019 juga begitu, serang-serangan sampai rusuh, nggak di medsos, nggak di dunia nyata. Dan di 2024 Jokowi mendukung Prabowo yang dulu musuh bebuyutannya di pemilu, jadi pemenangnya. Dan ketika sekarang ini ada yang mengorek-ngorek bagaimana dulu Gibran atau Jokowi buruk kepada Prabowo. Prabowo dulu juga jahatnya sama Jokowi seperti apa. Itu cuma 11-12, sama saja. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Delok nih, cuma bisa melihat. Wong yang berebut kekuasaan itu orang-orang yang sama-sama tamak, serakah, rakus jabatan kekuasaan. Jadi penguasa pun korup. Anak buahnya apalagi, jangan ditanya. Orang kalau sudah menghalalkan segala cara, itu sudah hanya membawa malapetaka untuk rakyat kecil kalau jadi pemimpin. Jadi mereka itu 11-12. Dulunya musuh bebuyutan. Prabowo nyerang Jokowi, Jokowi nyerang Prabowo. Kalau sekarang mereka itu bersatu demi kekuasaan, demi melanggengkan ataupun apa yang mereka cita-citakan itu terlaksana. Entah mereka mau menguras alam Indonesia atau mau menghancurkan alam Indonesia, atau mereka mau korupsi atau mau apapun, hanya mereka yang tahu. Tuhan yang tahu. Orang kecil-kecil itu mana tahu. Wong digobloki, dikasih bansos saja udah enggak kok. Padahal kalau mau cerdas, mau pinter, kebutuhan manusia itu bukan hanya bansos, tapi pendidikan formal, kesehatan, alat-alat transportasi itu untuk kemudahan publik lainnya, kemudahan fasilitas-fasilitas umum untuk rakyat itu, agar rakyatnya hidup makmur, itu lebih penting daripada bansos. Itu cara merendahkan rakyatnya sendiri itu dengan bansos, kalau kalian mau tahu. Nah, tapi Tuhan itu maha adil. Bobroknya orang-orang tamak, orang-orang serakah itu ya dibuka, biar kita itu melihat. Nah, kalau kalian udah tahu orang jahat, orang tamak, orang serakah, orang nggak bener, orang nggak adil, masih kalian pimpin, masih kalian pilih. Loh, ya goblok itu ya pendukungnya. Wah, udah tahu orang nggak bisa, orang nggak bener, orang nggak adil, kok masih dipilih? Yang salah itu ya pemilihnya, ya goblok ya pemilihnya. Wong mau dibodoh-bodohi. Karma itu nggak bakalan salah orang, karma itu nggak bakalan salah jalan. Kalau kelakuanmu nggak bener ya karmamu ada sendiri yang buruk-buruk itu. Entah namamu jatuh, entah kamu dihujat orang, kamu dihina orang, ya itu hasil perbuatanmu. Tapi kalau kamu jadi pemimpin yang baik, yang benar, yang adil, wah namamu haram, mau kamu mati aja masih dikenang orang. Orang Jawa itu punya filosofi tinggi. Diajarkan turun-temurun itu tentang keadilan, kebenaran.
Sama seperti Islam. Islam itu mengajarkan keadilan, kebenaran, bukan peperangan antara agama. Yang diperangi itu ketidakadilan, yang diperangi itu kezaliman, semena-mena, itu yang diperangi. Bukan agama lain, bukan suku lain, bukan bangsa lain, tapi ketidakadilan, ketidakbenaran, kezaliman, semena-mena, itu yang perlu diperangi. Orang kalau udah ngaji, salah kiai, salah ulama, salah pendeta, salah, ya salah semuanya. Makanya paling benci, paling gedek kalau ada orang bilang kafir, kafir, munafik. Sebenarnya yang dibilang kafir, orang yang kelakuannya itu kayak setan, kayak dajjal, yang akhlaknya nggak baik, akhlaknya nggak bener. Manusia itu tergantung dari hatinya, dari kelakuannya. Mbok kamu mau agama Kristen, Hindu, Islam, Katolik dan sebagainya, kalau kelakuanmu nggak bener, hatimu nggak bersih, ya kamu jadi penjahat. Kamu jadi orang yang jadi pembawa malapetaka, ya kayak dajjal, kayak Yajud Majud, kayak Gog and Magog. Tapi kalau kamu itu memang pada dasarnya hatimu bersih, hatimu tulus, kelakuanmu baik, mbok kamu mau agama apapun, kepercayaanmu apapun, yang kamu imani itu kan Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah yang menciptakan langit dan bumi, Gusti ingkang akarya jagat, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Toyo. Nah, beda zaman, beda nyebutnya, tapi esensi Tuhan itu sama. Wong Tuhan itu abadi, awal dan akhir. Lah kalau manusia itu mati, kalau udah mati nanti berganti lagi, berganti lagi. Nah, kalau kita harus menyamakan di zamannya Muhammad atau di zamannya Yesus, ya nggak bisa. Wong beda zaman, beda sebutannya dalam menyebut nama Tuhan. Tapi esensinya sama. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan alam semesta seisinya. Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan raja dari segala raja. Atau disebut kerajaan Tuhan. Nih, kalau orang jahat ketemu orang jahat, rebutan kekuasaan. Orang tamak ketemu orang tamak, rebutan kekuasaan. Orang baik diem-diem aja, biarkan mereka hancur. Kita tinggal nonton. Kenapa? Karena mereka diberi nasihat, diberi petunjuk, diberikan belas kasih oleh Tuhan. Mereka nggak bakalan denger, mereka nggak bakalan mau berubah. Uang bagi mereka itulah Tuhan. Uang mereka punya kekuasaan, punya uang, punya harta, punya jabatan, punya segalanya. Mereka bisa menentukannya. Itu bagi mereka. Tapi bagi orang-orang beriman kayak saya, ya diamkan saja. Toh nanti mereka akan hancur sendirinya karena perbuatan mereka sendiri. Gusti Allah mboten sare. Tuhan itu nggak pernah tidur. Nggak bakalan. Karma itu salah orang, salah jalan. Tuhan itu niat setiap manusia aja udah tahu. Makanya berhati-hati. Kalau kita ini niat nggak baik, Tuhan udah tahu. Jadi berhati-hati. Kalau kita mau melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, meniatkan sesuatu, karena Tuhan Maha tahu. Nanti itu berbalik ke diri kita sendiri.